Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syifa Al-Dorif. Saya adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun angkatan 2020. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa Arab. Dalam video yang singkat ini, saya ingin menjelaskan kembali apa yang telah saya pelajari tentang mata kuliah statistik pendidikan dan mereview ulang apa yang telah saya baca dari buku statistik pendidikan. Nah, ini teman-teman buku yang telah saya baca. Buku karya Profesor Dr. Suwarto MPD. Nah, ini teman-teman. Langsung saja lanjut pada PowerPoint yang telah saya buat untuk menjelaskan mengenai statistik pendidikan. Ya, kita mulai. Saya membuat PPT PowerPoint sederhana tentang statistika pendidikan. Statistika pendidikan. Slide berikutnya. Nah, dari apa yang telah saya pelajari dan dari buku yang telah saya baca, saya telah mempelajari tentang beberapa materi. Di antaranya yaitu yang pertama, pengertian dasar, manfaat, dan kegunaan, serta karakteristik statistika. Yang kedua, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang ketiga, data dan variabel, populasi dan sampel. Yang keempat, tabel distribusi frekuensi. Yang kelima, ukuran pemusatan data. Dan yang terakhir, ukuran penyebaran data. Lanjut slide yang berikutnya. Pengertian dasar statistika. Statistik berasal dari kata state, S-T-A-T-E, yang artinya negara. Mengapa disebut negara? Karena sejak dahulu kala statistik hanya digunakan untuk kepentingan negara saja. Kepentingan negara itu meliputi berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, sehingga lahirlah istilah statistik yang pemakaiannya disesuaikan dengan lingkup datanya. Statistik juga dapat diartikan sebagai kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah sehingga dapat menggambarkan masalah tersebut. Menurut istilah, statistika adalah metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penganalisisan data. Penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisisan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional. Banyak sekali pengertian-pengertian dasar statistika, dan yang menjadi cirinya adalah angka. Manfaat statistika pendidikan. Ada beberapa manfaat dari kita mempelajari statistika. Yang pertama, kita bisa menganalisis data dengan tepat. Yang kedua, kita bisa menginterpretasi data dengan tepat. Yang ketiga, dapat menarik kesimpulan yang logis dan faktual. Dan yang keempat, kita bisa membantu pengambilan keputusan dengan baik dan benar. Lanjut slide yang berikutnya. Kegunaan dan penggunaan statistika. Ada beberapa kegunaan dalam ilmu statistika. Yang pertama, bank data, atau yang bisa disebut dengan penyimpanan data, sebagai penyedia atau sumber suatu data. Jadi jika kita telah mempelajari statistika, kita bisa banyak memperoleh sumber suatu data yang akan kita gunakan. Yang kedua, quality control, sebagai alat dalam kontrol kualitas suatu populasi data. Jadi kita dapat mengontrol laju dari data-data tersebut. Dan yang terakhir, pemecahan masalah atau penyelesaian masalah. Data yang diolah berfungsi untuk membantu pemecahan suatu masalah.
Jadi jika kita telah mempelajari statistika, kita dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah mengenai angka yang belum terselesaikan. Lanjut slide yang berikutnya. Karakteristik statistika. Yang pertama, statistika bekerja dengan angka. Yang kedua, statistika bersifat objektif. Dan yang ketiga, statistika bersifat universal. Di dalam suatu statistika, pasti kita akan menjumpai ketiga karakter-karakter tersebut yang menjadi ciri khas dari statistika. Slide berikutnya. Nah, ini ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif pengertiannya yaitu statistika yang hanya menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Juga merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang sangat berguna. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contoh statistika deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Yang kedua ada statistika inferensial. Artinya statistika yang menyangkut kesimpulan valid, mencangkup semua metode yang berhubungan dengan analisis data, analisis sebagai data, atau juga sering disebut dengan sampel, untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya atau populasi. Dalam statistika inferensial diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis serta melakukan pengujian hipotesis tersebut sehingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum. Metode ini juga disebut statistika induktif karena kesimpulan yang ditarik didasarkan pada informasi dari sebagian data saja. Lanjut slide yang berikutnya. Data dan variabel. Data merupakan bentuk plural atau jamak dari kata mufrad datum. Datum adalah suatu data, jadi data adalah kumpulan-kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi. Data dapat diklasifikasikan menurut jenis, menurut dimensi waktu, dan menurut sumbernya. Menurut jenisnya, data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Lanjut, variabel. Variabel adalah karakteristik yang dapat diamati dari sesuatu atau disebut objek dan mampu memberikan bermacam-macam nilai atau beberapa kategori. Kemudian lanjut slide berikutnya. Populasi dan sampel. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti.
oleh seorang peneliti. Misalnya, 1.000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian, pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik dan penelitian. Kemudian ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel bisa disebut juga contoh atau gambaran. Lanjut slide yang berikutnya. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan baris, yang di dalamnya dimuat angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pencarian atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Ini ada contoh nilai X dan frekuensi. Dalam suatu tabel distribusi frekuensi, kita akan didapati satu variabel, kedua frekuensi, dan ketiga jumlah frekuensi. Dalam contoh di dalam tabel, angka-angka 9, 8, 7, 6, dan 5 adalah angka yang melambangkan variabel nilai hasil ujian. Angka 4, 6, 9, 16, dan 5 adalah angka yang menunjukkan frekuensi, sedangkan 40 adalah jumlah frekuensi. Terkadang tabel distribusi frekuensi itu disingkat menjadi tabel frekuensi saja. Cara menyusun daftar distribusi frekuensi sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan jumlah kelas, menentukan panjang kelas atau selang kelas, menentukan kelas, dan menentukan frekuensi tiap kelas. Lanjut. Ukuran pemusatan data. Di dalam ukuran pemusatan data terdapat banyak sekali materi-materi. Yang pertama ada mean, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Langsung saja kita mulai dari mean. Mean atau disebut rata-rata hitung, digunakan untuk membandingkan sampel-sampel yang sejenis. Nilai rata-rata dari sekumpulan data yang berupa angka itu pada umumnya mempunyai kecenderungan untuk berada di sekitar titik pusat penyebaran data angka tersebut. Karena itulah nilai rata-rata atau ukuran rata-rata itu dikenal dengan nama ukuran tendensi pusat. Nilai rata-rata juga sering dikenal dengan istilah ukuran nilai pertengahan atau disebut juga rata-rata nilai tengah. Sebab nilai rata-rata pada umumnya merupakan nilai pertengahan dari nilai-nilai yang ada atau dari keseluruhan nilai. Ada dua macam cara yang tepat untuk mencari mean atau nilai dari data tunggal. Yang pertama, mencari mean dari data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1. Yang kedua, yaitu mencari mean dari data tunggal di mana sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1. Lanjut ke modus. Modus merupakan nilai
yang sering muncul di dalam data atau nilai yang sering keluar. Di sini ada rumus modus, yaitu saya belum menggambarkannya. Kelebihan dan kelemahan modus. Kelebihan modus. Modus dapat menolong diri kita dalam waktu yang paling singkat untuk memperoleh ukuran rata-rata yang merupakan ciri khas dari data yang kita hadapi. Kelemahan modus, kita biasanya kurang teliti karena modus terlalu mudah untuk dicapai atau dilihat. Yang kedua, kemungkinan lainnya terjadi bahwa dalam suatu distribusi frekuensi tidak dapat kita cari atau tentukan modusnya. Kemudian ada median atau nilai tengah dari data yang telah disusun atau berurutan. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisi yang ke n plus 1 atau 2. Jika n ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data itu merupakan nilai median. Jika n genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dua data yang ada di tengah. Kemudian lanjut kuartil. Kuartil merupakan titik yang membagi keseluruhan data menjadi 4 bagian yang sama besar. Baik data tunggal ataupun data yang berkelompok, atau data berbentuk distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4 n. Data sejumlah n dibagi menjadi 4 bagian, sehingga n1 sama dengan n2 sama dengan n3 sama dengan n4. Jadi di sini akan kita jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama Hi1, kuartil kedua Hi2, dan kuartil ketiga Hi3. Ketiga kuartil inilah yang membagi keseluruhan data tunggal maupun data berbentuk distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki menjadi 4 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/4 n. Kemudian lanjut ke bagian desil. Desil merupakan titik yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data ke dalam 10 bagian yang sama. Yang masing-masingnya sebesar 1/10 n. Jadi di sini kita menjumpai sebanyak 9 buah titik desil, di mana ke-9 buah titik desil itu membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian yang sama besar. Kegunaan desil ialah untuk menggolong-golongkan suatu distribusi kata ke dalam 10 bagian yang sama besar. Kemungkinan menempatkan subjek-subjek penelitian ke dalam 10 golongan tersebut. Cara menentukan desil dibagi menjadi 2 tipe, yaitu data tunggal dan data kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu persentil. Persentil biasanya dilambangkan dengan huruf P. Adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Karena itulah persentil sering disebut ukuran perseratusan. Titik yang membagi distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar itu ialah
titik-titik P1, P2, P3 dan seterusnya sampai P99. Jadi di sini kita dapati sebanyak 99 titik persentil yang membagi seluruh distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/100n atau 1%. Lanjut slide yang terakhir. Ukuran penyebaran data. Di dalam materi ukuran penyebaran data terdapat rank, simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam atau varian, simpangan baku rata-rata, dan koefisien variasi. Yang pertama ada rank, rentangan. Rank merupakan data tertinggi dikurangi data terendah. Rumus untuk menghitung rank sama seperti rumus yang dipakai pada bagian yang membahas tentang distribusi frekuensi, yaitu R sama dengan H atau highest dikurangi L atau lowest, di mana H adalah nilai tertinggi dalam satu angkatan data serta L adalah nilai terendah dalam kelompok data yang sama. Kemudian ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan ukuran variasi yang kedua, dan ukuran ini merupakan ukuran yang lebih baik daripada rank. Apabila simpangan rata-rata ini disertakan pada ukuran pada nilai pusat atau dalam hal main, maka hal tersebut akan dapat menggambarkan suatu kumpulan data yang tepat, baik bagi nilai pusatnya maupun bagi variasi keseluruhan nilai yang ada di dalam kumpulan data tersebut. Kemudian lanjut ke simpangan baku. Simpangan baku merupakan suatu metode untuk mengukur bagaimana nilai-nilai data yang tersebar. Simpangan baku didefinisikan sebagai akar kuadrat varians. Simpangan baku merupakan bilangan tak negatif dan memiliki satuan yang sama dengan data. Misalnya, jika suatu data diukur dalam satuan meter, maka simpangan baku juga diukur dalam meter pula. Ada simpangan baku untuk data tunggal dan ada juga simpangan baku untuk data yang berkelompok. Kemudian ragam atau varian merupakan salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varian dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Varian diberi simbol O2, dibaca sigma kuadrat untuk populasi dan untuk S kuadrat sampel. Berikutnya yaitu simpangan baku atau rata-rata, atau disebut dengan standard deviation of means. Merupakan simpangan baku dibagi akar kuadrat jumlah nilai data. Ada beberapa macam simpangan baku rata-rata, yaitu simpangan baku rata-rata untuk data tunggal dan juga simpangan baku rata-rata untuk data berkelompok. Dan yang terakhir yaitu koefisien variasi atau koefisien variabilitas. Merupakan suatu perbandingan antara simpangan baku standar deviasi dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Kegunaannya untuk mengamati variasi data atau sebaran data dari meannya atau rata-ratanya. Koefisien variansi
merupakan suatu ukuran variansi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu data distribusi yang mempunyai satuan yang berbeda. Jika kita membandingkan berbagai macam variansi atau dua variabel yang mempunyai satuan yang berbeda, maka tidak dapat dilakukan dengan menghitung ukuran penyebaran yang sifatnya absolut. Nah, itu tadi merupakan materi-materi yang telah saya rangkum dalam PowerPoint saya mengenai statistika pendidikan. Jadi, kita semuanya sebagai calon pendidik atau calon guru sangat wajib dan sangat perlu untuk mempelajari tentang statistika pendidikan. Kita nanti juga akan membuat nilai untuk murid kita atau menyelesaikan masalah dengan angka. Jadi sangat wajib sekali dan sangat diharuskan untuk memahami statistika pendidikan ini. Ya, demikian itulah video singkat saya mengenai statistika pendidikan yang telah saya pelajari selama ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.